berburu waktu untuk melengkapi berkas kekejaksaan agar Peggy lekas disidangkan. Kami akan bahas di Breaking News Kompas TV bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting yang sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi Prof. Jamin. Selamat pagi Mbak Asri. Prof, ini kan tadi kita lihat juga ada kehadiran dari... sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan menyaksikan terlebih dahulu informasi terkini dari Polda Jawa Barat. Sudah menanti. Ini pada hari ini kami dari tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat, tentunya sesuai dengan undangan dari pengadilan, kita dengan tim jumlah sekitar 15. Insya Allah kita akan mengikuti sidang. Dan nanti silahkan nanti rekan-rekan media apabila ini mungkin kegiatannya live bisa nanti disimak. Untuk hal-hal yang lain mungkin tidak perlu kami sampaikan di sini karena ini menyangkut nanti materi-materi yang di persidangan. Tentunya pada hakikatnya kami siap hari ini. Ini kuasa hukumnya internal atau melibatkan eksternal juga? Enggak, ini internal aja. Internal untuk Polri. Saya selaku Kabitkum Polda Jawa Barat. Oh ya, selaku Kabitkum Polda Jabar itu kami yang mengetuai. Mungkin itu aja. Agenda hari pertama apa ya Pak ya? Untuk agenda hari pertama ini membacakan untuk dari pemohon dan kita memberikan jawabannya. Itu aja. Jadi nanti dilaksanakan kurang lebih dari 7 hari. Nah, nanti biasanya nanti hakim tunggal yang nanti akan menyampaikan rondonnya atau jadwalnya. Mungkin izin Pak, kemarin kan banyak polemik gitu dan asumsi. Bisa diluruskan Pak, agenda apa sebenarnya yang menghalangi teman-teman untuk datang pada Pak? Oh, sebetulnya itu kita juga ada jadwal peradilan yang dari Polres-Polres lain, Mas. Ada kegiatan yang sama dengan pengadilan seperti di Jakarta Selatan. Kita juga mewakili dari Polres Sukabumi, ada gugatan pra-peradilan, kemudian dari Indramayu, ya kan? Dari Indramayu juga ada, kemudian dari Subang, itu yang Subang juga ada pra-peradilan terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan 12 korban, yang kalau salah 10 korban. Itu aja. Jadi semuanya kita menghadiri dari pengadilan-pengadilan yang ada. Begitu padatnya, tapi insya Allah hari ini kita bisa melaksanakan itu aja. Makasih. Udah, makasih. Itu tadi pernyataan dari Kabitkum Polda Jawa Barat, di mana tadi disebutkan bahwa ada 15 tim kuasa hukum Polda Jawa Barat yang hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan kita masih menantikan jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan yang rencananya akan digelar pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari ini. Dan saudara, kita akan kembali membahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Prof, tadi mohon maaf sempat terpotong karena ada informasi terbaru dari Bandung. Prof, ini kan sudah hadir dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Kemudian juga dari pihak Peggy Setiawan, tim kuasa hukumnya ini bilang sudah menyiapkan sejumlah saksi, bukti, dan juga fakta begitu. Lalu sebetulnya apa Prof yang bisa mengabulkan gugatan dari Peggy Setiawan untuk kemudian menggagalkan statusnya sebagai tersangka? Ya, jadi ini namanya proses pra-peradilan. Dalam proses pra-peradilan yang diatur dalam KUHP pasal 77 itu dan juga putusan MK 21 adalah menyatakan adanya pembatalan terhadap penetapan tersangka, penyitaan, SP3, ya, surat pemberhentian penyidikan dan penyidikan. Itu bisa dilakukan. Nah, untuk supaya yang diperiksa ini adalah prosedurnya. Jadi ada prosedur yang salah dalam penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Prosedur itu apa? Prosedur itu contohnya dalam menetapkan tersangka dia perlu 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184. Ternyata 2 alat bukti yang ditetapkan untuk menetapkan tersangka tersebut tidak mempunyai validitas. Artinya apa? Artinya tidak secara jumlah nggak cukup. Ya, jadi secara jumlah nggak cukup, tetapi juga selain itu secara kualitas buktinya juga nggak cukup. Contohnya,
dia ingin membuktikan bahwanya barang siapa, benar nggak ini Peggy Setiawan sebagai pelaku yang menurut mereka sama dengan Peggy Peron yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung. Lalu ditunjukkanlah apa? Ditunjukkanlah contohnya itu sertifikat atau foto. Tapi dengan foto dan sertifikat ini apakah ada saksi yang menyatakan bahwa dialah adalah benar dari pelaku tindak pidana tersebut? Kalau saksi menyatakan tidak, berarti nggak ada saksinya. Lalu kedua surat. Apa surat? Contohnya kalau dia Peggy Peron yang sebenarnya yang disebutkan sebagai pelaku, apakah ada scientific evidence yang menunjukkan bahwa, mohon maaf ya, waktu dilakukan pemerkosaan itu ada sperma yang bisa sama dengan sperma milik Peggy Setiawan sekarang. Itu namanya scientific evidence. Dan menunjukkan bahwa DNA-nya, DNA dari Peggy Peron dengan DNA-nya yang sperma itu sama dengan Setiawan sekarang. Nah, kalau Peggy Setiawan DNA-nya tidak sama dengan apa yang di scientific evidence, ini tidak bisa dijadikan sebagai dia pelaku. Berarti bukan dia orangnya, salah orang. Jadi kenapa saya bilang katakan scientific crime investigation itu sangat penting dalam kasus pembunuhan. Jadi dia harus tentukan, karena kan dikatakan Vina ini kan diperkosa. Kan begitu kan, ada berdasarkan hasil ekshumasi ya, 10 hari setelah kejadian baru ketemukan ada sperma. Benar enggak? Karena dilakukan dia juga melakukan pemerkosaan. Ada enggak spermanya? Kalau enggak ada, berarti tidak terbukti selama ini kalau dia melakukan pemerkosaan. Dan dia bukan orang Peggy Setiawan, ya bukan pelaku. Yang harus dicari lagi adalah Peggy Peron yang sebenarnya ada dalam putusan tersebut. Jadi kalau nggak bisa dibuktikan, maka penetapan tersangkanya dianggap tidak sah begitu. Jadi prosedur. Baik Prof, kita jeda sejenak, ini kita akan menyaksikan pernyataan terkini dari kuasa hukum di Pengadilan Negeri Bandung. Belum. Agendanya belum. Ahli pasti kami akan ajukan, pasti. Kami pastikan itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke. Thank you. Ya. Clear ya. Oke. Ya. Masih Siapa? Iya makanya. Udah dari minggu lalu. Semua iya makanya. Ya Prof, artinya kan tadi harus ada scientific evidence begitu yang memang harus dipenuhi oleh para penyidik untuk kemudian menetapkan satu tersangka. Kalau memang itu terbukti tidak ada dan dari kuasa hukum Peggy Setiawan bisa membuktikan scientific evidence itu tidak ada, artinya kan memang dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat ini harus bisa membuktikan ataupun juga menyanggah keraguan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Nah itu seperti apa? Tapi sebentar Prof Jamin, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami.